Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan soal keterampilan abad ke-21 dengan IPS. Kami berasal dari kelompok 12, yang dimana anggota kelompok kami yaitu Anazwa Khairani Dalimunte, Kita Rahmayani, Mutia, dan Sarah Safitri Siregar. Happy watching! Keterampilan abad ke-21 dengan ilmu pengetahuan sosial, yaitu yang pertama A. Proses belajar dan pembelajaran abad ke-21. B. Model pembelajaran abad ke-21. C. Prinsip pembelajaran abad ke-21. A. Proses belajar dan pembelajaran abad ke-21. Secara umum, belajar dapat dikatakan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari definisi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan berinteraksi yang relatif permanen atau menetap karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Sedangkan pembelajaran merupakan proses memfasilitasi agar individu dapat belajar. Antara belajar dan pembelajaran merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Secara khusus dapat diutarakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses belajar yang dibangun guru untuk meningkatkan moral, intelektual, serta perkembangan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa, baik itu kemampuan berpikir, kemampuan kreativitas, kemampuan mengkonstruksi pengetahuan, kemampuan pemecahan masalah, hingga kemampuan penguasaan materi pembelajaran dengan baik. Kemampuan-kemampuan ini perlu dikembangkan pada abad 21 karena semakin berkembangnya informasi secara digital supaya masyarakat terkoneksi satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang dikatakan oleh banyak orang dengan revolusi industri, terutama industri informasi di era digital yang telah diwarnai oleh kehidupan manusia di abad 21. Proses pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar untuk melaksanakan kurikulum dalam suatu lembaga pendidikan agar mendapatkan tujuan yang sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Pembelajaran yang ideal itu dilakukan dengan adanya timbal balik antara guru dan siswa. Proses pembelajaran juga bisa dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, yang dimana pembelajaran di abad 21 ini diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda Indonesia yang menyongsong kemajuan teknologi dan informasi serta komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan abad 21 sebenarnya ada implikasi dari perkembangan masyarakat dari suatu masa ke masa yang dimana keterampilan merupakan komponen penting yang dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan. Trilling and Fadel berpendapat bahwa keterampilan abad 21 itu adalah yang pertama, life and career skill, yang kedua, learning and innovation skill, dan yang ketiga, informasi, media and technology skill. Untuk mampu mengembangkan pembelajaran abad 21 ini,
ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu antara lain A. Guru merancang pembelajaran, B. Memasukkan soal yang memiliki unsur berpikir tingkat tinggi, C. Menerapkan pola pendekatan dan model pembelajaran yang bervariasi, D. Integrasi teknologi sekolah di mana siswa dan guru dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi. Model pembelajaran abad 21. Abad 21 merupakan era teknologi dengan karakteristik ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi yang melesat. Sangat pesat terciptanya berbagai perangkat teknologi canggih dalam bidang informasi dan komunikasi, khususnya sistem jaringan tanpa kabel, semakin melancarkan interaksi dan pergerakan masyarakat, serta memudahkan urusan manusia dengan jaringan non-nirkabel ini menjadikan setiap orang dapat mengakses informasi apapun melalui perangkat seluler. Mengajar peserta didik generasi abad 21 mengharuskan guru menyesuaikan strategi, model, dan metode pengajaran dengan karakteristik generasi tersebut. Guru tidak bisa lagi mengajar dengan strategi pembelajaran yang standar, dan guru harus kreatif dan inovatif, memperkaya dan memperbarui ilmu dan keterampilan untuk dapat menyajikan kegiatan pembelajaran yang menarik dan memanfaatkan teknologi melalui e-learning. Menurut Kasali, Sosialisasi Kurikulum 2013 tentang Tantangan Indonesia dalam Abad ke-21 menyatakan ada 6 pendorong utama teknologi pendidikan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, mobile learning. Orang berharap untuk dapat bekerja dan belajar kapanpun dan dimanapun yang mereka inginkan. Yang kedua adalah cloud computing. Kami menginginkan informasi agar dapat diakses di perangkat manapun. Yang ketiga, collaborative learning. Dunia semakin kolaboratif, mendorong perubahan dengan cara proyek sesuai yang terstruktur. Yang keempat, mentoring. Karena informasi di mana-mana, kualitas mentoring yang akan membuat perbedaan itu. Yang kelima, hybrid learning. Hybrid learning models atau blended learning models dapat memanfaatkan kemampuan siswa secara online, di mana telah dikembangkan secara independen dari sistem akademisi. Yang keenam, student center. Pergeseran dari pendidikan yang berpusat kepada guru menjadi berpusat kepada siswa dan melibatkan mereka dengan menghubungkan kurikulum dengan kehidupan nyata para siswanya. Berkenaan dengan model-model pembelajaran abad 21 yang dipandang potensial untuk mengintegrasikan teknologi dan luwes untuk diterapkan pada berbagai tingkat usia, jenjang pendidikan, dan bidang studi, guru harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Model-model pembelajaran yang dimaksud antara lain yaitu A. Discovery learning. Belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Contoh dalam pembelajaran, guru menugaskan peserta didik untuk menelusuri faktor penyebab terjadinya banjir di daerah setempat. B. Pembelajaran berbasis proyek-proyek yang memiliki target tertentu dalam bentuk produk dan peserta didik merencanakan untuk mencapai target dengan dipandu oleh pertanyaan yang menantang. C. Pembelajaran berdasarkan masalah belajar.
Masalah ini dapat diselesaikan dengan solusi open-ended, melalui penelusuran dan penyelidikan, sehingga dapat ditemukan banyak solusi masalah. Contohnya, mengatasi masalah pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor. Peserta didik bisa mengeksplorasi lingkungan, memanfaatkan sumber-sumber fisik, diperkaya sumber-sumber digital, menggali pengalaman orang lain, atau contoh nyatanya adalah penyelesaian masalah dari berbagai sudut pandang. D. Belajar berdasarkan pengalaman sendiri, di mana proses ini disebut inisiatif belajar tanpa bantuan pihak lain. Dilakukan oleh peserta didik melalui diri, mendiagnosis kebutuhan belajar sendiri, merumuskan tujuan, mengidentifikasi sumber, memilih dan menjalankan strategi belajar, dan mengevaluasi pembelajaran sendiri. Pembelajaran kontekstual. Guru mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata peserta didik sehingga memungkinkan peserta didik mengungkap makna dari yang dipelajari. F. Bermain peran dan menirukan adegan gerak, model, pola, dan prosedur tertentu. Misalnya, seorang guru menggunakan tayangan video dari YouTube. Peserta didik diminta mencermati alur cerita dan peran dari tokoh-tokoh yang ada, kemudian berlatih sesuai tokoh yang diperankan. Pada tataran lebih kompleks, membuat cerita sendiri, kemudian memperagakannya dengan bermain peran. G. Pembelajaran komparatif, yaitu pembelajaran yang peserta didiknya berkelompok kecil dengan tugas yang sama, saling bekerja sama, dan membantu untuk mencapai tujuan bersama. H. Pembelajaran kolaboratif, yaitu belajar dalam satu tim dengan tugas yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kolaboratif lebih cocok untuk peserta didik yang sudah menjelang dewasa. Kolaboratif bisa dilakukan dengan bantuan teknologi, misalnya melalui dialog elektronik, teknologi untuk menengahi dan memonitor interaksi di mana masing-masing pihak memegang kendali dengan dirinya dalam berkomunikasi dalam mencapai tujuan bersama. I. Diskusi berkelompok kecil diorientasikan untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman, serta untuk melatih komunikasi kelompok kecil. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. C. Prinsip pokok pembelajaran abad ke-21. Ada 4 prinsip pokok pembelajaran abad ke-21 yang dijelaskan dan dikembangkan, yaitu instruksi harus berpusat pada siswa. Yang kedua, pendidikan haruslah kolaboratif. Yang ketiga, pembelajaran harus memiliki konteks. Dan yang terakhir, yaitu keempat, sekolah harus terintegrasi dengan masyarakat. Terdapat 4 skill atau keterampilan utama yang diperlukan untuk menyukseskan pendidikan abad ke-21. Keterampilan abad 21 yang biasa disebut 4C, yaitu A. Berpikir kreatif, B. Berpikir kritis, C. Berkomunikasi, D. Berkolaborasi. Guru memiliki peran penting dalam mewujudkan proses pendidikan abad ke-21. Indikator utama yang dapat dilihat sebagai kesiapan para guru untuk menyongsong abad ke-21 adalah keterampilannya. International Society for Technology in Education membagi keterampilan guru abad 21 ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, mampu memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas. Yang kedua, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dengan asesmen di era digital.
Yang ketiga, mendorong dan menjadi modal tanggung jawab dalam masyarakat di era digital. Empat, berpartisipasi dalam perkembangan dan kepemimpinan. Bisa kita ambil kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita bahas begitu banyak. Terdapat 4 pokok pembelajaran pada abad 21 yang dijelaskan dan dikembangkan, yaitu yang pertama, instruksi harus berpusat kepada siswa. Yang kedua, pendidikan haruslah yang berkolaboratif. Yang ketiga, pembelajaran harus memiliki konteks. Yang keempat, sekolah harus terintegrasi dengan masyarakat. Baiklah teman-teman, kami ucapkan terima kasih dan banyak sekali terima kasih.